Salam, puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali. Kami dari ASI Jakarta kembali ingin memberitakan berita kasih kepada pemirsa dimanapun berada. Para panelis kita sudah hadir di tempatnya masing-masing. Ada Pak Adri Kaunang, apa kabar Pak Adri? Shalom, puji Tuhan selalu. Ada Pak Tobing, apa kabar Pak Tobing? Shalom, puji Tuhan, kabar baik Pak Darwis. Ya, ada Pak Fajar juga. Pak Fajar, apa kabar Pak Fajar? Luar biasa Pak Darwis, puji Tuhan. Amin. Baiklah pemirsa, ada diskusi menarik yang akan kita bahas kali ini, yaitu kerinduan bangsa-bangsa. Sebelum kita mulai pendalaman Alkitab ini, mari kita undang Pak Adri Kaunang memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Kaunang. Kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pelajaran yang luar biasa di mana secara manusia kami tidak bisa memahami secara detail, tetapi Allah selalu memberikan ayat-ayat, catatan-catatan yang luar biasa melalui pena inspirasi, melalui konsep nabi-nabi, dan biarlah pelajaran yang akan kami bahas ini akan semuanya untuk memuliakan kemuliaan Allah dan menjadikan banyak jiwa-jiwa yang akan dituai bila mana Yesus datang kedua kali. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik pemirsa, topik yang menarik, kerinduan bangsa-bangsa. Apa yang dirindukan oleh semua bangsa ini? Mungkin Pak Tobing bisa menguraikan sepintas apa kira-kira akan kita bahas kali ini Pak Tobing. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pelajaran kita yang berikut ya tadi sudah disampaikan apa yang dimaksud dengan kerinduan bangsa-bangsa. Saya kira ketika kita membaca ayat hafalan di Yesaya 60 ayat 3, kita bisa mengerti apa definisi dari judul kita ini. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu, ya, di dalam Yesaya 60 ayat 3 ini luar biasa Pak Darwis. Saya membayangkan kapankah bangsa-bangsa itu rame-rame berduyun-duyun datang ke kita oleh karena mereka rindu ya bertemu dan mengetahui terang yang kita punya ini. Ya, raja-raja bahkan ya, kalau kita didatangin, jangankan raja ya, didatangin ya enggak usah tingkat raja, pejabat tingkat kecamatan saja datang ke rumah Pak Darwis. Saya kira saya sudah senang luar biasa. Ini raja datang, saya dulu waktu tinggal di Jogja bersama Mas Fajar itu, untuk bertemu Sultan itu kan hal yang luar biasa. Kalau sampai Sultan mendatangi kami, hanya karena, kamu punya terang apa? Saya ingin tahu terangmu. Wah, itu yang luar biasa Pak Darwis. Nah, ini seperti inilah sebuah kerinduan yang kita harapkan nanti, ya bagaimana agar kita ini Tuhan jadikan, ya kita ini bisa Tuhan jadikan menjadi pusat terang, ya, sehingga bangsa-bangsa datang ke kita, raja-raja datang ke kita. Nah, terang apa yang dimaksud? Supaya orang lain melihat semua bangsa-bangsa dan raja bisa belajar dari sekolah Kristus. Apa itu sekolah Kristus? Sekolah di mana kita diajarkan bahwa tidak ada sesuatu usaha apapun yang bisa kita buat sehingga kita layak di hadapannya. Itu hanya karena kasih karunia saja Pak Darwis. Ya, hanya karena kasih karunia. Tidak ada, jangan kita pernah berpikir bahwa kalau saya bermurah hati, kalau saya berbaik hati, baik kepada diri sendiri maupun ke orang lain, itu akan menyelamatkan diri saya. Ya, tidak, sama sekali tidak. Tetapi hanya kasih karunia saja yang bisa menyelamatkan. Nah, ketika kita sudah punya terang ini, ya, kita berharap bangsa-bangsa, raja-raja, penguasa-penguasa dunia akan datang kepada kita, karena siapa sih Pak Darwis yang tidak ingin diselamatkan? Ya kan? Pasti. Tetapi sayang sekali kalau mereka, ada bangsa-bangsa dan raja-raja lain ini belum mengerti konsep keselamatan yang sebenarnya. Oleh karena itu, pada minggu ini kita diajak bagaimana agar kita menjadi pusat terang dunia, sehingga kerinduan bangsa-bangsa dan raja-raja terjawab. Sehingga bukan hanya kita yang selamat, tapi semua orang juga selamat, dan selamat karena kasih karunia. Terima kasih, saya kira itu Pak Darwis. Ini pemikiran aja Pak Tobing. Ya, kadang-kadang masih ada saja ya Pak, kita dengar berita atau apapun, ada kumpulan
yang kelihatannya masih saja mencari kebenaran ke tempat lain atau ke orang tertentu. Masih saja ada kebenaran yang sering sepertinya dia jadi perselisihan, perbedaan. Padahal berita ini sangat jelas sekali. Gimana ini Pak Tobing pendapatnya? Baik, saya kira ini pertanyaan yang sangat aplikatif ya. Jadi mengapa ini masih terjadi? Ini pertanyaan Pak Darwis di belakang ya. Kenapa orang masih mencari kebenaran ke tempat lain? Justru inilah yang menjadi refleksi bagi kita Pak Darwis. Apakah jangan-jangan itu karena kita yang kurang memberitakan ke mereka, sehingga orang lain masih mencari kebenaran di tempat yang salah, ya, di tempat yang salah. Jadi mungkin saja itulah yang mereka pahamin, ya, banyak yang mereka paham bahwa sehingga mencari kebenaran ke tempat lain. Lalu di satu sisi kita juga tidak mengabarkan itu. Saya kira ini menjadi ajakan bagi kita supaya kita segera gaungkan ini agar orang-orang yang mendapatkan kebenaran dalam tanda petik di tempat yang salah itu bisa segera mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya Pak Darwis, yaitu keselamatan hanya berdasarkan kasih karunia. Sehingga setelah kita menerima keselamatan karena berdasarkan kasih karunia, tentu kita pun merefleksikan itu ke dalam hidup kita. Ya tentu kita akan mengasihi orang, berbuat baik kepada orang. Saya kira itu ya Pak Darwis ya, supaya pertanyaan ini sekaligus adalah ajakan supaya jangan sampai lagi ada orang yang tersesatkan hanya karena kita yang tidak menjadi pusat terang bagi mereka. Terima kasih Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau ke Pak Adri Kaunang nih. Pak Adri Kaunang, ini ada judul juga menarik, efek dosa. Wah, ini apa nih efek dosa ini Pak Kaunang? Mungkin Pak Kaunang bisa uraikan sehingga kita semua memahaminya dengan baik. Silakan Pak Kaunang. Shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Kalau berbicara tentang konsep dosa, di dalam Alkitab mencatat kurang lebih ada 4 bagian penting. Yang pertama adalah manusia itu dilahirkan dalam dosa. Ya, kalau kita pelajari dalam buku Yesaya 48 ayat 8. Yang kedua, pengertiannya digelapkan dalam buku Efesus 4 ayat 18. Dan yang ketiga adalah hatinya penuh kejahatan di dalam buku Yeremia 17 ayat 9. Dan yang terakhir, dia mati secara rohani. Efesus 2 ayat 1. Menggali dari beberapa pelajaran kita saat ini dan sebelumnya, konsep daripada dosa itu bahwa Lucifer maupun manusia sampai saat ini memalingkan cara pandang dia kepada Allah sebagai pencipta. Itulah sebabnya kalau kita lihat keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan hanya 2, Kaleb dan Yusak, akibat dosa. Nah, kita tidak akan bahas lebih jauh, tetapi yang pertama adalah walaupun Yesaya 58 ayat 3, Yesaya 59 ayat 1 menjadi satu harapan, permohonan yang selalu diulang-ulangi oleh bangsa itu, termasuk bangsa Israel, tetapi cara pandang Allah berbeda dengan cara pandang atau kebutuhan yang selalu dimintakan oleh bangsa itu. Namun, pemisahnya memang hanya Allah yang mengetahuinya. Pertanyaannya, apakah kejahatan itu sudah melebihi maksimum? Allah yang tahu. Apakah kejahatan itu minimum? Allah yang tahu. Sehingga respon secara langsung bahwa Allah tidak menjawab akan cara pandang atau permohonan yang sudah diupayakan berulang-ulang oleh bangsa itu. Itulah sebabnya dikatakan di dalam buku Kejadian 3 ayat 8, bersembunyilah mereka di antara pohon-pohon. Kalau kata bersembunyi, kenapa harus bersembunyi? Nah, inilah sifat manusia yang tidak kekal, yang tidak menurut, dan tidak memiliki visi yang panjang, bahwa mereka bermitra dengan Allah yang luar biasa. Pertanyaan bagi kita, bisakah kita list semua dosa-dosa pribadi, dosa keluarga kita, dosa gereja kita, dosa organisasi kita? Tentunya bisa kita list. Namun secara mudah dimengerti, kita sementara ataupun sama dengan bangsa Israel memalingkan pandangan kita pada saat kita merasa diberkati.
memalingkan pandangan kita pada saat kita bersuka cita. Namun pelajaran kita mengingatkan kepada saya dan saudara sebagai pemirsa, dimanapun kita berada, bahwa Allah adalah satu oknum yang kudus. Allah adalah pencipta, dan tentunya menjadi satu rekomendasi bagi kita pada jam yang diberkati ini, bahwa kita harus selalu melakukan satu rekonsiliasi, penurutan, seperti di dalam buku Ulangan pasal 28. Jika A 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 dan seterusnya, kita menghormati Allah, mengikuti cara pandang Allah, mengikuti nasihat Allah, maka kita tidak akan sampai kepada kasus Yesaya 58 ayat 3 dan Yesaya 51 ayat 1, bahwa permohonan kita ditolak terus-menerus. Nah, tantangan bagi kita, maukah kita introspeksi diri untuk menyadari, mengakui kepada Allah bahwa kita ini seharusnya mengandalkan kuasa Allah. Seperti pelajaran kita I Will Go dalam buku Sakaria 4 ayat 6. Kita adalah Israel modern, harus mengandalkan kuasa Allah, menaruh harapan pada Allah. Itu adalah kunci supaya efek dosa ini tidak menjadi bagian kita. Dan tugas kita adalah, kalau kita menyadari hal ini, maka tugas pekabaran yang luar biasa yang Allah percayakan kepada kita akan berjalan dengan baik. Dan saya percaya dengan iman kita bahwa konsep penolakan efek dosa ini tidak ada di dalam kehidupan kita, karena solusi yang Tuhan sudah berikan. Saya ulang-ulangi kata Dewan Musyawarah ini. Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menghapuskan dosa kita. Dan maukah kita menyadari dan percaya kepada Sang Juru Selamat? Itu yang menarik, Pak Darwis, untuk pelajaran tentang efek dosa ini. Ya Pak Kaunang, ini hanya pemikiran aja Pak Kaunang. Ya, dosa memisahkan kita dari Allah. Dan kita masih sering juga berdosa ya Pak, melakukan dosa. Pak, apa nih kira-kira saran Pak Kaunang nih, supaya kita bisa juga memperbaiki hubungan kita dengan Allah ya. Walaupun kadang-kadang kita jatuh lagi. Silakan Pak Kaunang. Ya, jadi kalau kita pelajari dalam Alkitab ada orang-orang yang memang binasa. Kita lihat Nadab dan Abihu ya. Nadab dan Abihu mati karena dosa. Saat ini tentunya saya dan saudara masih memiliki kesempatan ya untuk tidak sama seperti kasus yang saya bacakan barusan. Ingat, upah dosa adalah maut, tetapi kesejahteraan kita akan selalu kekal selama-lamanya bila mana kita menganut go and sin no more. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Kita ini adalah orang-orang yang saya sebut dengan fasik. Orang yang tahu dan keluar dari gereja kita. Dan orang yang tidak tahu, sama. Kata fasik itu ada bagi kehidupan saudara dan saya. Namun yang berbedanya adalah carilah Tuhan. Ya, andalkan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Saya percaya kuasa Roh Kudus, Parakletos itu akan menjadi bagian saya dan saudara dimanapun kita berada, karena kita selalu merendahkan hati, kelemah lembutan kepada Allah, dan tentunya ini adalah resep yang luar biasa, merupakan karakter dan tabiat Yesus untuk saya dan saudara. Ya, ambil dan mempraktekkan itu setiap hari. Kerendahan hati, kelemah lembutan, ya, untuk bisa menjadi satu saluran berkat untuk saya dan keluarga kita, organisasi kita, untuk kita bagikan kepada orang lain. Terang yang kita percaya adalah apa? Kabar baik, good news, Alkitab, ataupun sekolah sahabat yang sementara kita bahas saat ini. Kalau ego kita turun, maka permohonan kita kepada Allah terjawab. Kalau ego kita tidak sama seperti bangsa Israel, maka kita bisa memperoleh rekomendasi jawaban dari Allah sesuai dengan Yesaya pasal 58 dan Yesaya pasal 51. Dibalikan saja itu ya. Kalau tadi ditolak, ya saat ini Allah akan accepted ya. Allah akan menerima karena resepnya sangat mudah dimengerti. Kerendahan hati saja kepada Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Itu Pak Darwis yang menjadi resolusi untuk pertanyaan Pak Darwis barusan. Terima kasih Pak Kaunang. Saya mau ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, siapa yang diampuni? Apakah kita juga termasuk siapa ini? Tolong Pak Fajar ini coba terangkan bagi kita Pak. Silakan Pak Fajar.
Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Darwis. Untuk pelajaran yang hari Senin ini sangat berkaitan sekali dengan kerinduan dari bangsa-bangsa. Tadi juga sudah dijelaskan, kalau ada berita yang baik maupun berita yang tidak baik, pasti mereka akan menunggu dan menanti-nantikan satu berita yang baik yang mereka akan tunggu-tunggu. Berita yang baik ini apa? Kalau untuk berita yang tidak baik, mereka akan mengalami rasa ketakutan oleh karena keberdosaan mereka. Tetapi bila mana mereka mendengar satu kabar yang baik, oleh karena ada satu penebusan, ada satu pengampunan yang akan diberikan oleh Tuhan, tentunya ini menjadi satu kerinduan bukan saja bangsa-bangsa Yahudi, melainkan seluruh bangsa-bangsa yang ada di atas dunia ini. Nah, ini sangat menarik sekali ini pertanyaan. Siapa saja yang dapat diampuni? Siapa saja yang dapat ditebus? Rasul Paulus mengatakan bahwa semua orang itu sudah berbuat dosa. Semua orang itu sudah berdosa. Dan upah dari dosa itu adalah kematian. Namun oleh karena rahmat dan kasih daripada Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib, tentunya ini menjadi satu harapan, berita yang baik yang selalu ditunggu-tunggu. Bukan untuk bangsa Yahudi saja, tetapi seluruh umat manusia. Karena apa? Yesus sudah mati bukan untuk orang Yahudi ya, tapi untuk seluruh umat manusia. Saya akan kutip di dalam Roma 3 ayat yang ini Rasul Paulus dia tuliskan dalam Roma 3 ayat yang ke-20. Saya akan baca dari ayat yang ke-22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus sudah menegaskan bagi siapa saja yang dapat diampuni, tentunya mereka yang memiliki iman kepada Yesus. Mereka yang memiliki iman kepada Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus yang sudah mati di atas kayu salib ini akan memberikan pengampunannya, kasih karunia-Nya, sehingga kita terlepas dari penghukuman yang akan diberikan. Nah, apa kaitannya dengan hukum Allah ya? Disebutkan bahwa hukum Allah ini sebetulnya sebagai hukum Allah tidak akan dapat menyelamatkan. Tetapi justru dengan hukum Tuhan ini, hukum Allah ini menunjukkan dosa kita. Seberapa besar keberdosaan kita kepada Tuhan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah perbuatan-perbuatan kita itu dapat menyelamatkan kita dari penghukuman ini? Tidak ya. Yang kita lakukan adalah kita beriman kepada Kristus, kita beriman kepada Yesus oleh karena kematiannya Dia, kemudian oleh karena kita bersyukur rahmat yang sudah Dia berikan, penebusan yang Dia berikan, kita dengan iman mau melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan hukum-hukum daripada Tuhan. Jadi dengan iman kepada Kristus kita akan diampuni, kita percaya kepada Kristus, dengan iman kita mau melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan hukum daripada Allah itu sendiri. Saya pikir itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Fajar. Cuma ada pemikiran aja Pak Fajar. Ya. Sepertinya kita ini jatuh bangun terus Pak Fajar ya. Walaupun kita dapat pengampunan, tapi terus jatuh bangun dalam dosa. Penyebabnya apa sih ini Pak Fajar? Kenapa kita terus jatuh dalam dosa? Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali ini Pak Darwis. Seringkali kita selalu jatuh di dalam dosa ya. Kita itu selalu melakukan satu perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Namun kalau kita lihat dari sini, apa sih penyebabnya kita selalu jatuh dalam dosa? Tentunya pada waktu kita dekat dengan Kristus, pada waktu kita dekat dengan Yesus sebagai pengampun, tentunya kita akan diberikan satu jubah kebenaran ya. Namun bila mana kita jauh daripada Yesus, itu kita akan melakukan segala perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, tentunya penyebabnya oleh karena kita jauh daripada Tuhan. Nah, pesan yang terbaik untuk kita semuanya, bila mana kita
selalu jauh kepada Tuhan, cobalah kita dekat dengan Dia. Rahmat-Nya dan kasih-Nya itu yang akan membenarkan, yang kita akan diberikan satu baju kebenaran. Sehingga setiap hari bila mana kita tetap selaras dengan Tuhan, kita tidak akan kita akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saya pikir itu Pak Darwis, kita dekat dengan Tuhan, tentunya kita akan selalu menjauhkan daripada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita semakin memiliki satu sikap dan tabiat seperti Kristus. Itulah yang akan membentengi. Terima kasih Pak Fajar. Saya akan kembali ke Pak Tobing. Ini Pak Tobing, ada seruan universal. Seruan universal. Apa ini seruan ini Pak Tobing? Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Jadi saya senang sekali membacakan Yesaya 60 ayat 1 dan 2 ya. Saya baca Yesaya 60 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi apa seruan yang berlaku untuk universal atau secara universal ke seluruh bangsa ini apa sebenarnya? Kita diminta supaya apa Pak Darwis? Bangkit, jangan diam saja, bergerak, beranjak dari tempat kita. Ya, mau ngapain? Membawa menjadi terang, ya menjadi terang. Bawa kabar baik ini ke orang lain. Tidak boleh ini disimpan sendiri. Beranjak, ya, berangkat, ya ketika kita bertemu dengan siapapun, dengan banyak orang. Agar kita apa? Agar kita pergi ya membawa pekabaran ini. Dan memang kalau kita perhatikan Pak Darwis sejak awal ya ketika kita kembali ke peristiwa ke para bapak kita zaman dahulu yaitu Abraham misalnya. Allah pernah memberikan instruksi, perintah, ada 7 perintah kepada Abraham di kejadian 12 itu ya, dan sekaligus ini merupakan janji Tuhan ya. Kalau kita baca itu, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Supaya apa kita menjadi bangsa yang besar? Lalu memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini sebenarnya untuk apa? Kenapa Tuhan menyuruh Abraham, yuk tinggalkan, pergi dari tempat ini, tinggalkan. Percayalah aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Supaya apa? Bukan karena Allah mau mengganggu kenyamanannya Abraham, sudah diam di situ, sudah sejahtera dia di situ. Kenapa disuruh harus pergi, tinggalkan asal-usulmu ini, pergi kemana-mana? Karena aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Misinya adalah supaya melalui Allah Abraham, orang lain melihat, ya orang bangsa-bangsa lain yang belum kenal Allahnya Abraham itu bisa kenal Abraham. Kalau Abraham diam saja di tempat, menikmati kesejahteraannya, itu tidak akan menjadi pekabaran yang baik bagi orang, sehingga orang lain tidak mengenal ya Allahnya Abraham. Oleh karena itu ya sama seperti Abraham ketika dia disuruh meninggalkan tempatnya, berbaur dengan semua orang. Dia harus mau menerima orang asing. Apa artinya? Kita harus berbaur dengan semua orang, jangan menganggap hanya kita saja umat pilihan Tuhan, tetapi orang lain, orang-orang asing yang belum kenal kebenaran Tuhan ini harus mendapatkan berita yang baik ini. Inilah seruan universal itu, Pak Darwis, yang disampaikan di sini. Agar kita bangkit. Ya, namanya bangkit itu berarti bergerak. Bergerak itu selalu menimbulkan ketidaknyamanan, Pak Darwis. Karena kita, saya sudah tenang-tenang duduk, Pak Darwis suruh, Pak Tobing, tolong dulu pergi ke sana. Lagi istilah anak muda sekarang lagi PW, Pak Darwis, posisi wena gitu ya. Kenapa sih disuruh pergi? Supaya jangan hanya kamu yang duduk tenang di situ. Supaya yang lain juga mendapatkan kenikmatan. Itulah saya kira Pak Darwis, seruan universal ya dalam aplikasi sehari-harinya. Terima kasih Pak Darwis. Ya Pak Tobing, ini pemikiran aja. Kadang-kadang dalam pemikiran kita sebagai anggota gereja, pekabaran seruan universal ini kan tugas majelis ini, tugas ketua, tugas pendeta. Saya kan anggota biasa. Sebetulnya apa sih peranan semua anggota di jemaat itu? Mungkin Pak Tobing bisa uraikan. Silakan Pak. Baik Pak Darwis.
Ada beberapa anggapan memang Pak Darwis bahwa urusan melayani di gereja, urusan mengabarkan Injil, sudah ada orang yang dipilih untuk itu. Ya kita anggota biasa ini ngapain lagi sih, diam-diam aja lah. Kan sudah ada yang urus gitu ya. Nah, saya kira kita samakan pengertian. Ini bagus sekali pertanyaan ya, sekaligus apapun peran kita di gereja, siapapun kita sama-sama diminta Tuhan untuk menyampaikan seruan universal ini. Posisi di gereja itu hanya posisi struktural administratif yang mengorganisir program-program, tetapi keterlibatan itu diajak kepada semua kita. Jadi tidak lagi ya semoga melalui pelajaran ini tidak ada lagi anggapan di antara anggota jemaat, itu bukan tugas saya, Darwis. Sudah ada pemimpin BP, ya sudah ada ketua jemaat, sudah ada pemimpin pelayanan rumah tangga yang urus itu. Itu tidak urusan saya. Tapi karena masing-masing urusan keselamatan ini Tuhan tanyakan secara individu nanti. Ya, secara individu. Ketika kita hidup bergaul dengan semua orang, apakah kita menyampaikan apa yang baik pada kita ini ke orang yang di mana Tuhan tempatkan kita, ya sesuai dengan tempat tinggal kita masing-masing, tempat kerja kita masing-masing. Saya kira mari semua anggota gereja ya kita samakan pengertian. Ini semua tugas bersama. Itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau ke Pak Kaunang nih kembali. Pak Kaunang, ada tahun rahmat Tuhan. Wah, ini apa ini Pak? Silakan Pak Kaunang mungkin bisa menjelaskan mengenai tahun rahmat Tuhan ini. Silakan Pak Kaunang. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Kalau saudara ingin lebih detail dan mendalam tentang tahun Yobel, saudara bisa membaca dalam buku Imamat pasal 25 ayat 10. Di situ intinya adalah memaklumkan kebebasan. Tetapi saya tidak berbicara secara detail masalah hutang piutang atau Anda telah menjual rumah Anda dan dibebaskan pada tahun ke-50. Itu adalah histori, ya, pengalaman dari bangsa Israel dan sudah dicatat di dalam buku Imamat pasal 25. Tetapi yang menarik di sini adalah dua ayat yang mungkin saudara dan saudari bisa membaca di dalam firman Allah, khususnya yang pertama adalah Yohanes 1 ayat 29. Bagaimana kata Yohanes kepada orang banyak bahwa Yesus itu datang untuk membebaskan, ya, dosa-dosa saudara dan saya. Dalam buku 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, dan tujuan daripada datangnya Yesus bisa juga saudara baca dalam buku Matius 9 ayat 13. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi catatan di dalam buku Lukas dan buku Yesaya ini sangat related, sangat berhubungan jelas bahwa tujuan kita saat ini adalah membagikan kabar baik juga kepada orang buta, orang yang tidak mendengar, orang yang berpenyakit. Istilahnya adalah Allah telah mengirimkan Yesus Kristus untuk menjadi berkat keselamatan bagi saya dan saudara, dan tugas saya dan saudara. Secara teori memang kita mengetahui amanat agung dalam buku Matius pasal 28. Tetapi apakah kita mau melangkah, melakukan, menyampaikan seperti misi kealahan yang tidak kita mengerti secara keseluruhan? Nah, tugas saat ini adalah sangat sederhana. Bagaimana kita bisa menghiburkan orang yang bersedih dan melakukan pemulihan, ya. Kata pemulihan ini sangat banyak kalau kita artikan, ya. Orang yang tidak tahu tentang kabar baik, kita jelaskan. Namun secara detail, apakah kita sudah mempelajari firman Allah ini? Seperti Roh Allah berbicara kepada Yesaya sesuai dengan Yesaya 61 ayat 2. Jadi ada Roh Allah yang disebut berulang-ulang di sini untuk menyampaikan kabar baik kepada Yesaya. Dan tentunya Yesaya juga sudah bisa menyampaikan dengan baik kepada bangsa itu, bangsa Israel, bahwa akan datangnya satu aplikasi yang luar biasa, tahun rahmat atau datangnya Yesus Kristus. Dan itu sudah nyata sesuai dengan firman Allah. Dan sekali lagi,
Maukah saudara bersedia untuk dapat memberitakan kabar baik kepada orang banyak, dan dengan demikian Yesus segera datang dan kita akan bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Ini Pak Darwis yang menarik sehubungan dengan tahun rahmat Tuhan. Ya, terima kasih Pak Kaunang. Ini pemikiran aja Pak Kaunang. Kadang-kadang kita sudah merasa memang sudah dibebaskan dari dosa oleh Yesus. Tapi kadang-kadang pikiran kita selalu masih tertawan ini di dalam kehidupan sehari-hari Pak. Padahal kita sudah dibebaskan. Bagaimana ini peranan kita ini Pak sebagai pengikut Kristus? Walaupun kadang-kadang bayang-bayang dosa selalu mengikuti kita. Silakan Pak. Jadi memang pertanyaan dari Pak Darwis ini memang agak sulit dijawab bagi orang-orang yang memang tidak menyerahkan full kepada Tuhan, ya, mengandalkan full kepada Tuhan. Dan memang sangat sederhana tipsnya, memang mempelajari firman Allah ini berulang-ulang, ya. Ada kalanya kita baca dalam buku Mazmur pasal 1, baca kedua kali, baca ketiga kali, bisa memperoleh arti yang lain. Tetapi rekomendasi dari firman Allah berulang-ulang kepada kita memang ajakan. Maukah, sudahkah, ya, saudara melakukan satu catatan tentang apa yang Yesus instruksikan bagi para murid-muridnya dan juga bagi saya dan saudara. Nah, memang tentunya ini tidak boleh langsung instan kita menjawab. Saya juga memiliki pengalaman dengan hamba Tuhan, beberapa hamba Tuhan di Warakas. Memang ini harus punya komitmen. Kadang-kadang 1 tahun ini, Pak, ini kesaksian bagi para pemirsa, dari bulan Maret 2020, saya tidur jam 1. Berdoa, karena tugas yang dipercayakan kepada saya ini bukan main-main, penginjilan perorangan. Dan terbukti, pada saat kurang lebih 1 tahun, saya tidur jam 1 terus, berdoa meminta pertolongan Tuhan, memang ada realisasi. Bedanya dengan kalau kita tidak berdoa, tidak serius, maka ada jiwa yang cukup banyak, ya, yang pernah saya ceritakan beberapa waktu lalu. Kurang lebih ada 25 jiwa, ya, dengan kondisi gereja kita yang kecil, ya, dibandingkan dengan gereja-gereja lain yang ada di wilayah kita, ya, bukan karena kehebatan kita, tetapi kita punya komitmen, dan tentunya ini merupakan satu tantangan juga bagi kita semua, ya, bukan bangun jam 1 malam, bukan, tetapi kita mengikuti pola Yesus. Pagi-pagi benar, Yesus bangun dan berdoa. Artinya memiliki satu hubungan yang luar biasa dengan Bapa di sorga, dan itu adalah resep, ya, tips bagi saya dan saudara untuk meraih bukan harta dunia. Tetapi Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Bukan satu orientasi yang horizontal, tetapi Yesus inginkan bagi saya dan saudara untuk mempraktekkan vertical oriented, ya, adalah keselamatan bagi diri kita juga, dan juga keluarga kita, dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan tentunya kita hanya menabur saja, ya, menabur saja, dan biarlah kuasa kealahan yang sanggup menolong, ya, saya dan saudara untuk menjadi satu pola kebiasaan, ya, pola break even, ya, dalam bahasa ekonomi, ya. Break even artinya, ya, menomorduakan yang lain-lain, dan tentunya akan menomorsatukan satu hal, adalah bagaimana Anda dipakai untuk memberikan kabar baik kepada orang lain. Jadi sekali lagi Pak Darwis, ini sulit, ya, dijabarkan secara instan, tapi pola hidup kita memang harus berdoa, mempelajari firman Allah, berulang-ulang meminta kuasa dari sorga, karena ini penting sekali bagi saya dan saudara sebagai umat-umat Tuhan, ya, sama seperti Yesaya, ya, sama seperti Yesaya, ya, dan tentunya pola Yesaya juga bisa menjadi bagian kita saat ini. Mari menginjil, Yesus segera akan datang. Amin. Terima kasih Pak Kaunang, luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan semangat ini boleh kita sebarkan ke semua orang. Saya mau kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, hari pembalasan Allah. Waduh, ini sepertinya agak keras, ya Pak. Iya. Ya. Mungkin bisa diuraikan dengan jelas kepada pemirsa sehingga mendapatkan pengertian yang baik. Silakan Pak. Ya, makasih Pak Darwis. Ini melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Kaunang, ya. Tahun rahmat Tuhan, kabar baik itu diperoleh oleh bangsa-bangsa
yang menarik di sini Pak Darwis, di saat ada satu kabar sukacita, ada kabar yang penuh dengan bahagia, ini ada satu kabar yang lain kan. Ada satu hari pembalasan daripada Tuhan. Nah, ini apa yang menarik dari Yesaya pasal yang ke-61 ini ya. Yesaya pasal 61 ayat yang kedua. Itu tadi Pak Kaunang menjelaskan bahwa siapa yang berbicara itu adalah Yesaya. Dia memperoleh satu roh Tuhan yang hinggap di dalam pikirannya dia. Ayat Yesaya 61 ayat yang kedua itu disebutkan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang yang bergabung. Jadi selain daripada kabar sukacita yang dirindukan oleh bangsa-bangsa, mereka pasti akan bertanya, bagaimana dengan mereka yang tidak diampuni? Apakah Tuhan itu adil? Apakah Tuhan itu adil? Kadang-kadang pertanyaan itu langsung diungkapkan ya. Kalau memang ada satu tahun rahmat, ada tahun yang penuh dengan sukacita, bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan bangsa-bangsa yang tidak mau melakukan kehendak Tuhan? Apakah keadilan Tuhan itu akan dinyatakan? Iya, di sini ada satu kepastian. Dan roh Tuhan hinggap di dalam diri saya, dia katakan bahwa dan hari pembalasan Allah kita. Ada satu hari pembalasan Allah. Dan ini juga diyakinkan Pak Darwis oleh Tuhan Yesus pada waktu dia menjelma menjadi manusia, kemudian dia bertemu dengan murid-muridnya, dia kasih satu peringatan bahwa penghakiman dan pembebasan itu di masa yang akan datang itu akan terjadi. Jadi mereka diminta untuk berwaspada oleh karena penghakiman dan pelaksanaan penghukuman di masa yang akan datang itu akan terjadi. Ini benar-benar bahwa tahun rahmat Tuhan, kapan itu terjadinya tahun rahmat, kemudian tahun pembalasan yang terjadi begitu dahsyat, yaitu pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Dia sekaligus menebus manusia yang sudah menerima dia dengan iman. Pada waktu Yesus datang, mereka akan dibangkitkan, mereka akan naik ke surga. Begitu juga Tuhan akan memberikan keadilannya, memberikan hari pembalasannya. Jadi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak mau menurut kehendak Tuhan, mereka akan binasa. Dan mereka akan binasa semuanya. Ada satu catatan yang menarik yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Saya senang sekali membaca tulisan dari Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang kita mulai dari ayat yang ke-7, pasal 1 ayat yang ke-7 dan 8. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bahwa Tuhan dengan kuasa yang luar biasa beserta dengan malaikat-malaikat akan mengadakan pembalasan kepada mereka yang tidak mau melakukan kehendak Tuhan dan tidak mau menerima Injil Kristus. Wah, ini satu catatan yang luar biasa ya. Jadi Injil kesukaan yang dinanti-nantikan oleh seluruh bangsa-bangsa sebetulnya hari yang penuh dengan kenikmatan, yaitu pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Karena mereka akan dibebaskan, mereka akan memperoleh satu kehidupan yang kekal. Dan bagi mereka, inilah keadilan Tuhan ya. Bagi mereka yang tidak mau melakukan kehendak Tuhan, mereka akan menerima pembalasannya. Bagi mereka yang tidak mau menerima Injil Kristus, mereka juga akan mengalami hal yang sama. Pesan yang buat untuk kita semuanya, supaya kita bisa menyampaikan pekabaran Injil Kristus ini, supaya tidak hanya kita aja yang selamat, namun semuanya bisa mendengarkan kabar sukacita, kabar Injil keselamatan yang daripada Yesus itu sendiri. Jadi bukan hanya kita saja yang selamat, tapi kita rindu, begitu juga dengan Yesus, semuanya rindu bahwa semuanya dapat diselamatkan. Namun bila mana mereka tidak mau menerima Injil Kristus ini, tugas kita sudah selesai, dan Tuhan akan menyatakan pembalasannya pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Demikian Pak Darwis. Iya, terima kasih Pak Fajar. Ini hanya pemikiran aja Pak Fajar.
Apakah kata kita bahagia atau bersedih, Pak, dengan hari pembalasan Allah itu? Mungkin bisa diberikan. Iya, ini pertanyaan kritis sekali ya. Iya. Apakah kita merasa bersedih ataukah kita merasa berbahagia menerima dengan sukacita hari pembalasan Tuhan ini? Tentunya bagi umat-umat Tuhan yang menerima Injil Kristus ini menjadi satu sukacita, Pak Darwis. Namun bagi mereka yang tidak mau melakukan kehendak Tuhan, tidak mau menerima Injil, tidak mau menerima pengorbanan Kristus di atas kayu salib, ini menjadi satu malapetaka buat mereka. Tentunya mereka akan takut mendengar kabar ini. Namun kerinduan bagi bangsa-bangsa semuanya, kalau Tuhan menyatakan kalau pengen selamat, tentunya menerima Injil keselamatan ini, menerima pengampunan daripada Kristus, mau beriman, menerima akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dan ini akan menjadi bagian bagi kita semuanya. Namun bila mana mereka tidak mau menerima pengorbanan Kristus di atas kayu salib, tentunya ini menjadi satu hari yang penuh dengan kengerian ya, menjadi hari pembalasan dan menjadi hari ketakutan bagi mereka yang tidak menerima Kristus. Demikian Pak Darwis. Baik, terima kasih Pak Fajar. Tidak terasa kita sudah tiba pada akhir diskusi kita, dan kita meminta Pak Tobing untuk memberikan kesimpulan maupun kata penutup pada diskusi kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, nanti pada akhirnya Yesus akan berdiri di hadapan orang banyak, ya, dan dialah yang menafsirkan semua nubuatan yang mengenai dirinya sendiri itu. Dan semua orang akan mengetahui bahwa Mesias yang tertindas itu adalah Yesus sendiri, ya. Yesus yang sudah memulihkan orang yang buta, yang menyatakan kebenaran. Sangat lembut sekali kasih Yesus itu, sangat menyentuh sekali. Tetapi tiba pada waktunya, ketika panggilan demi panggilan, kesempatan demi kesempatan, kita diminta juga menjadi juru kabar agar menjadi terang bagi seluruh bangsa dan raja-raja. Tiba pada waktunya Tuhan harus bertindak adil. Ya, Tuhan harus bertindak adil, yaitu mengadakan penghakiman agar orang yang setia benar-benar mendapat upah sorga. Orang-orang yang sudah diberi kesempatan untuk bertobat dan datang kepadanya itu, ya, dalam kasih juga mereka harus merasakan akibat dari tidak bertobat. Ada satu statement yang sangat keras yang perlu menjadi perhatian kita. Allah tidak akan pernah bernegosiasi kembali dengan orang berdosa ketika tiba waktu penghakiman itu. Panggilan bagi kita, jangan sampai banyak orang lain yang akhirnya tidak bisa bernegosiasi lagi dengan dosa mereka terhadap Tuhan hanya karena kita terlambat, Pak Darwis, menjadi juru kabar. Hanya karena kita tidak bergerak, tidak bangkit. Ya, tidak bangkit. Dan tentu kita pun yang tidak mau bangkit, pasti juga kita tidak akan mendapatkan keselamatan itu. Ini keras sekali. Allah tidak pernah bernegosiasi kembali dengan dosa ketika sudah tiba waktunya. Mari bangkitlah dan menjadi teranglah agar bangsa-bangsa, raja-raja berduyun kepada terang yang kita miliki ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Terima kasih, ini berita luar biasa kepada semua kita. Biarlah ini berita yang kita diskusikan kali ini boleh memberikan inspirasi baru, memberikan semangat dan motivasi kepada semua pemirsa yang mendengarkan rekaman ini. Dan kami berharap bahwa rekaman ini boleh disebarkan kemana saja, dan semua pertanyaan maupun komentar yang diberikan kami akan berusaha menjawabnya dengan baik. Baiklah, kita akan tutup dengan doa. Kita minta Pak Fajar memimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih. Pelajaran yang begitu baik, berita yang dirindukan oleh seluruh bangsa-bangsa, yaitu kabar sukacita yang Engkau tawarkan, memberikan pengampunan dan keselamatan bagi semua orang yang percaya, yang beriman kepada Yesus.
Biarlah kami sebagai juru kabar Tuhan bangkit dan katakan kabar sukacita ini kepada seluruh bangsa di atas muka bumi, supaya kami dapat boleh mempersiapkan umat-umat Tuhan akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, dan biarlah kabar sukacita ini menjadi inspirasi bagi kami semuanya. Kami akan tetap semangat membantu menyelesaikan pekerjaan Tuhan di atas dunia ini. Doa yang telah sempurna ini Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Dan terima kasih Pak Adri, terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Fajar. Salam. Salam. Salam.